Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk di bulan Februari bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi Sagittarius bersama dengan pasangan sah. Berikut untuk membaca situasi Sagittarius bersama dengan selingkuhannya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, kita awali dengan melihat situasi yang akan dihadapi Sagittarius bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, situasi Sagittarius dengan pasangan sah. Kehilangan cinta, kehilangan kasih sayang, nggak ada komitmen di sana, kehilangan ketenangan ya dalam bersikap kepada Sagittarius, mencoba untuk healing gitu ya. Juga ini energi dari pasangan sahnya Sagittarius. Mencoba untuk healing, mencoba untuk tidak lagi mengejar Sagittarius gitu ya, berusaha untuk tidak lagi berkontribusi apapun dalam relationship ini, dan bahkan di sini ada keinginan untuk mengabaikan Sagittarius gitu ya. Mungkin pengabaian ini dilakukan dengan tujuan biar kamu ngerasain apa yang aku rasain. Nah seperti itu, adanya ketidakbahagiaan ya ketika dalam relationship ini dan sedang mengejar kebahagiaan yang lain di luar sana. Nah kayak gitu ya. Nah tanpa disadari si pasangan sah bisa aja memang sikapnya dia ya ketika berhadapan dengan Sagittarius ini bisa kayak yang orang meradang gitu. Tapi ketika dia tidak terkoneksi dengan Sagittarius dia bisa itu tenang gitu ya, dia bisa tenang di sana. Tapi ketika udah berhadapan dengan Sagittarius ada aja nanti alasan untuk membuat dia tuh ngamuk, untuk membuat dia itu marah gitu ya, untuk membuat dia tuh kayak pengen ngebales sama Sagittarius ini. Jadi ada keculasan di sana dalam berkata-kata, bisa juga ini kata-katanya tajam gitu ya. Dalam bersikap bisa ini sikapnya tuh sikap yang merendahkan. Nah kayak gitu ya, cari-cari perkara bisa juga di sana. Tapi bisa juga itu energinya vice versa. Jadi dia lebih banyak pasif, lebih banyak diam gitu ya. Hanya fokus kepada masa depan, tidak lagi menggubris gitu ya, tidak lagi mau mengingat-ingat apapun yang pernah terjadi dalam hubungan dia bersama dengan Sagittarius. Karena ya beberapa ini kayaknya udah ngerasa pahit gitu ya dalam hubungan. Ngerasa pahit dalam hubungan. Kalau ini hubungannya sudah lama gitu. Tapi jikalah ini hubungannya hubungan baru-baru aja gitu ya, mari rasa sebenarnya orang ini ya kayaknya tahu ya bahwa berkomitmen dengan Sagittarius bukanlah pilihan dia. Nah kayak gitu. Bahkan tadi jika ini sudah lama dia kayaknya aku nggak mau lagi komitmen sama Sagittarius. Karena Sagittarius ini bikin pedih hati gitu ya. Atau kayaknya lebih baik ya aku nih jalan sendiri aja tanpa Sagittarius ini gitu. Kalau dia tahu bahwa dia sedang diduakan oleh Sagittarius, saya rasa orang ini tuh nggak akan mau. Udah deh daripada kamu berbagi-bagi, mendingan kamu dengan yang di ono aja. Aku nggak mau gitu ya. Aku nggak mau menjadi pilihan di sini. Aku nggak mau mengemis cintamu gitu ya. Aku nggak mau menyembah-nyembah ke kamu. Nah di sana aku nggak mau ngarep-ngarep biar berbahagia dengan kamu. Nah kayak kita ya. Ini beberapa juga yang kayak udahlah kamu nggak usah sok-sok manis sama aku gitu. Walaupun ada kebaikan Sagittarius gitu ya ke dia bilang itu enggak lah, kamu pura-pura aja itu, kamu sok-sok baik-baik aja sama aku, padahal kamu nggak baik kok sama aku, buktinya aku pernah tersakiti oleh kamu gitu ya. Mungkin bahkan ini bukan kali pertama, udah sering ya beberapa ya, udah beberapa kali tersakiti oleh Sagittarius. Maka dari situ dia bisa kayak nganggep nggak ada lagi tuh semua kebenaran akan ketulusan dari Sagittarius. Nah kayak gitu. Jadi ini mati-matian ya untuk tidak lagi tersakiti oleh cinta. Nah itu gambaran dari pasangan sahnya Sagittarius ini. Nggak mau mati-matian akan berjarak dari yang namanya urusan asmara.
terutama mungkin dengan Sagittarius ini gitu ya, nggak mau pedih lagi, nggak mau sakit hati lagi, nggak mau bego lagi, ibaratnya kayak gitu ya, nggak mau ngulangin kondisi dan keadaan yang down seperti kemarin-kemarin hari. Nah di sana gitu. Jadi memang datang kebijaksanaan, sudahlah daripada rebut-rebutan, sudahlah daripada batinku di sini semakin tidak tenang, aku semakin tidak nyaman dengan Sagittarius kayak gitu ya. Aku akan memilih aja lah untuk menata masa depannya aku tanpa Sagittarius. Aku berusaha untuk mandiri, gitu ya. Aku berusaha untuk bisa hidup tanpa Sagittarius ini, gitu ya. Beberapa ya tadi sebenarnya nggak mau cekcok-cekcok, tapi kadang-kadang kesadaran itu lepas. Jadi ketika tadi kayak Mari katakan ya, ketika berinteraksi dengan Sagittarius, pengennya itu ngekill aja gitu. Pengennya itu tuh kayak yang mesti ada minimal sekali kata-kata yang nyelekit gitu, mesti ada dikasih tinggal gitu ya di benaknya Sagittarius, di hatinya Sagittarius gitu, sesuatu yang bisa bikin Sagittarius ini kurang lebih diharapkannya seperti perasaan yang pernah dia dapatkan dari sikap Sagittarius ke dia. Nah seperti itu ya, memilih untuk tidak bersama itu jauh lebih kuat di sini gitu ya. Oke, baik. Kemudian di sini energi Sagittarius, oh ya iya, Sagittarius memang nampaknya sedang fokus kepada hal lain gitu ya. Jadi alih-alih melihat bagaimana si pasangan sah bersikap ya, dia lebih kayak cenderung tertarik hati, tertarik pikiran ya, tertarik perasaan gitu ya kepada orang lain, jangan-jangan kepada orang ketiganya ini gitu loh. Apalagi jangan-jangan orang ketiga ini tuh lebih hot, orang ketiga ini lebih lah gitu ya, ditatap lebih daripada si pasangan sah. Nah seperti itu. Dan jangan-jangan memang ini energinya kaum Sagittarius yang Mari tarik ini ya memang orang yang tidak bisa setia gitu ya, orang yang gagal untuk ngejalanin sebuah relationship gitu. Kalau ini rumah tangga, ini jelas ya, ini kayaknya bapak atau ibu yang tidak bertanggung jawab di sini. Nah kayak kita ya, ini bisa kayak yang troublemaker, ini memang energi Sagittariusnya, pencipta masalah gitu ya, karena kekonyolan, karena kekanak-kanakan, karena keegoisan, karena kenarsisan. Nah seperti itu. Dan ini pasti mudah tergoda ini ya, energi-energi Sagittariusnya mudah tergoda, mudah datang juga energi pengen aja gitu loh menggoda orang lain gitu ya. Karena nafsu seksual pun bisa di sini tidak mampu untuk dibendung sama Sagittariusnya. Pantang aja ngelihat cewek yang mulus dikit gitu ya, atau pantang ngelihat mau kayak gimana model laki-laki itu atau model perempuan itu gitu ya, mau yang tua, mau yang udah peot, mau yang kayak ini maaf nih ya, mau datang dari taraf hidup yang kayak gimana, kepribadian yang seperti apa, nggak peduli gitu loh. Pokoknya ini maaf ya, ini maaf. Pokoknya dia bisa memuaskan nafsu aku, itu udah cukup. Nah kayak kita ya. Jadi nggak heran ini kalau Mari lihat ya, Sagittarius mau ini terkoneksi dengan ini maaf ya, ini maaf banget. Ini orang-orang yang nggak baik-baik kayak gitu, misalnya ngelacur, misalnya kayak gitu ya. Nah di sana, jadi integritas, komitmen itu nggak ada dalam kasus hidupnya Sagittarius. Setidaknya ini energi sekarang ya, ini nggak bisa kita bilang wah ini selama-lamanya Sagittarius akan seperti ini. Loh nggak juga gitu. Pasti ada beberapa di sana, mungkin tidak semua, tapi ya ada kemungkinan juga ini akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cuman ini masanya sekarang gitu ya. Tapi memang kalau ini usianya sudah 40-an ke atas, Mari lihat itu udah agak sulit lah berubah. Tapi kalau masih 40 tahunan ke bawah, masih ada kemungkinan berubah gitu ya. Cuman kalau udah tua banget, sudah kadung terbiasa, sudah menjadi karakter, sudah menjadi habit gitu ya, itu memang agak-agak sulit ya. Makin tua itu kan makin kayak batu gitu kan, jadi sulit itu untuk dirubah-rubah gitu.
Cuman kalau masih muda atau kalau udah dapat hidayah nanti kira-kira gitu, atau udah dapat tamparan kesadaran nanti, lonjakan kesadaran, ini nanti baru bisa stop. Kalau enggak, ini akan petualangan, ini akan pencaharian gitu ya. Jadi nggak peduli nih mau sudah menjadi istri, mau sudah menjadi suami, mau sudah ada cucu gitu ya. Ini bisa Sagittariusnya tuh nggak peduli. Pokoknya aku pengen nikmati hidup gitu ya. Pokoknya aku tuh pengen terkoneksi dengan sebanyak-banyaknya orang. Nah, kayak gitu ya. Beberapa tuh ceritanya sebanyak-banyaknya orang. Beberapa yang kayak bilang, pokoknya aku pengen hubungan sama laki-laki lain atau sama perempuan lain. Gitu ya. Mungkin ini belum pernah kejadian, baru-baru aja kejadian, baru kali ini. Pertama kali kejadian ada perselingkuhan. Ada juga yang seperti itu. Ya, jadi dengan selingkuhan gitu, ini kayak yang antusias lagi ngejalanin hidup. Nah, di sana kalau ini dilarang-larang Sagittariusnya, nggak boleh, makin dilarang makin menjadi, gitu ya. Ini bisa tua-tua keladi juga nanti ini model-modelnya. Kalau dia nggak sadar ini, makin tua makin menjadi. Nah kayak gitu ya. Nah di sana, jadi dia nggak takut ini mau ngeresikoin anak-anak, mau ngerisikoin harta, mau ngerisikoin jabatan, ini nggak peduli gitu. Pokoknya aku puas, pokoknya aku seneng, pokoknya aku happy. Nah kayak gitu ya. Jadi nggak ada pikiran ini, aduh gimana nih keluargaku, aduh gimana nih pasangan sahku. Itu nggak ada kalau mari lihat. Kalau ini hubungannya masih pacaran, ini bisa dia, aku nggak mau lah membawa hubungan ini tuh ke arah yang lebih serius. Nggak mau, pengen icip-icip lagi di luar sana, pengen ada pilihan lagi di luar sana. Nah seperti itu ya. Jadi ini sering sekali akan membuat pasangan merasa kecewa. Ini bisa dengan sengaja dilakukan, justru seneng gitu ya, bikin si pasangan sah ini kecewa, justru seneng, justru kayak ngerasa dia hebat, justru kayak ngerasa dia tuh wah gue jago nih bikin orang lain sakit. Nah ada kenarsisan atau ada value-value, nilai-nilai yang mungkin menurut dia ya beginilah hidup aku kayak gitu ya. Mungkin dia kayak nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang keliru nih dari tindakannya aku. Ya aku kalau nggak senang sama dia, kenapa aku nggak boleh pergi, kenapa aku nggak boleh nyari kesenanganku yang lain. Nah kayak gitu ya. Kalau misalnya ini ya memang aku playboy, ya memang aku nggak bisa sama satu cewek gitu ya, atau aku ini memang playgirl, aku nggak bisa diikat oleh siapapun. Nah modelnya kayak kita ya, hidup hanya sekali aja kok, ya udah aku nikmati senikmat-nikmatnya. Nah gitu, mau orang seneng, mau orang keberatan, mau ada yang terluka karena pilihan aku, bolos, ora peduli gitu ya, nggak peduli akunya. Nah kayak kita ya, mau nanti ada korban anak-anak di sini nggak masalah. Nah di situ ya, jadi tidak siap untuk membangun relationship yang benar-benar serius. Mau melanjutkan relationship dengan pasangan sah, mari rasa ada keengganannya dia, gitu ya, ada ketidakmauan dengan pilihan sadar. Kalau mari tangkap di sini ya, menolak untuk jalan dengan si pasangan sah. Nah kayak gitu. Kalaupun tetap jalan sama si pasangan sah, tapi tidak menjadi titik fokus gitu ya, hanya mungkin sekedar sajalah gitu ya, sekedar formalitas sajalah. Nah di sana, tapi ini tetap di belakang sana, wah ini bisa macam-macam ini perangai-perangainya Sagittarius ini. Nah kayak gitu ya, tetap pulang ke rumah, tetap bisa aja ngasih belanja sama anak-anak, sama istri gitu ya, tapi hanya sebatas itu aja. Nah kayak gitu. Nah di sana, jadi sedang kayak merasa sisi shadow-nya dia itu tuh harus diterima gitu loh. Ini energi Sagittarius. Sisi gelap dia itu tuh harus dia terima gitu. Nah di situ ya. Dan bahkan tadi semakin banyak melakukan satu tindakan yang kok kayaknya itu nggak perlu dilakukan lah ya dalam hidup. Tapi di situ dia kayak semakin merasa happy. Kayak di situ dia semakin ngerasa bahagia di sana. Nah, kayak kita. Ya, jadi nggak mantap jiwa dia dengan si pasangan sah ini.
kayak gitu ya. Makanya nggak usah heran kalau Sagittarius ini akhirnya membangun hubungan cinta segitiga dengan orang lain gitu di sana ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari hadir energi penghancur dari Aries, hadir energi dari Sagittarius, hadir energi dari Leo, hadir energi dari Cancer, ada Pisces di sana, ada energi dari Aquarius, ada energi dari Libra, ada energi dari Taurus. Jadi ini goyang banget ini ya relationship-nya ya. Baik, kita tinggalkan urusan Sagittarius dengan pasangan sah. Masuk kita ke pembacaan Sagittarius dengan selingkuhannya. Sagittarius dengan selingkuhannya. Oke, ada di situ The Magician reversal. Oke, ya. Kemudian di sini ada energi dari oke. Kemudian di sini ada energi dari iya. Ini kalau melihat selingkuhannya Sagittarius ini awal-awalnya itu tuh bisa kayak yang nolak Sagittarius kayak gitu ya. Atau bisa jadi hubungan dengan Sagittarius ini pun sebuah hubungan yang dia pakai sebagai pelarian hidupnya dia. Nah, seperti itu ya. Ada beberapa di sini mungkin hidupnya dia itu tuh agak-agak sulit gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang terjadi yang cukup membuat luka bagi pasangan selingkuhan Sagittarius ini. Jadi dia bisa masuk ke dalam relationship dengan Sagittarius itu hanya sebagai caranya dia gitu ya untuk merilis emosi-emosi negatif atau merilis tekanan-tekanan yang dia alami karena kehidupan pribadinya dia kayak gitu. Nah, beberapa di sini awal-awalnya bisa nggak yakin ini sama Sagittarius. Ini Sagittarius ini main-main aja sama aku. Nggak yakin, nggak percaya kayak gitu ya. Nah, jadi ada trust issue-nya dia sama Sagittarius. Jadi ketika Sagittarius mungkin mengejar-ngejar dia gitu ya, dia yang bisa kayak udahlah aku nggak mau membuka diri lah dengan Sagittarius ini. Nah, beberapa seperti itu ya, beberapa seperti itu. Nah, jadi ini Sagittarius bisa kayak nganggep bahwa si pasangan selingkuhannya ini tuh bikin masalah sama dia gitu. Jika dia bisa menjadi arogan dengan pasangan sahnya dia, dengan selingkuhannya ini dia bisa menjadi cetek gitu ya. Dia bisa jadi orang yang kalah main ini sama selingkuhannya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mari lihat ya, si selingkuhannya ini nanti yang lebih banyak bikin Sagittarius mumet. Nah, kayak gitu. Cuman makin mumet si Sagittarius dalam hubungan dengan pasangan selingkuhannya ya, ini dia bisa semakin garang ini gitu loh. Jadi ini kayak yang mari bilang di sini nggak ada cinta sesungguhnya gitu ya, tapi bisa Sagittarius bilang enggak, aku cinta dengan selingkuhanku. Tapi kalau mari lihat ini sih tidak cinta kayak gini, kayak gitu ya. Tapi ini kayak yang aku pengen mendapatkan cinta dari kamu. Aku pengen mendapatkan kebaikan hatimu. Aku pengen ngedapetin tubuhmu, misalnya gitu ya. Aku pengen dapetin duitmu. Nah, seperti itu beberapa ya. Aku kepengen dapat status sebagai pasanganmu. Nah, gitu. Nah, di sana ya. Jadi, tapi ketika dalam relationship ini bisa Sagittarius kayak aku kok nggak dapet apa-apa dari si pasangan selingkuhanku ini. Dia kayak ngerasa aku nggak dicintai, aku nggak disayangi di sini, gitu ya. Si pasangan selingkuhanku ini ternyata nggak total sama aku, gitu. Aku nggak puas dari perlakuan si selingkuhanku. Maka nggak ada jalan lain. Aku harus buru, aku harus dapat apa yang aku mau dari dia. Nah, gitu. Aku harus yakin kalau dia ini sayang sama aku, kalau dia ini mau berkorban untuk aku. Aku harus memastikan itu. Jadi ada memaksakan diri Sagittariusnya di sini. Jadi kalau mari bilang yang tadinya ingin mencari kebahagiaan, ternyata nggak juga kok bahagia, gitu ya. Malah ini
menjadi sebuah alasan untuk dia sengsara. Nah kayak gitu di sana. Dia pikir mudah mungkin menaklukkan si pasangan selingkuhan ini. Dia pikir gampang-gampang aja mungkin dapetin si selingkuhan ini. Tapi enggak, si selingkuhan ini mungkin ya dia punya value, dia punya gaya hidup gitu ya. Dia punya target-target hidup gitu. Karena ini orang bisa dia fokus kepada dirinya dia. Jadi misalnya kamu nggak boleh keluar malam, ini bisa jawab kenapa aku nggak boleh keluar malam. Nah kayak gitu ya. Kamu nggak boleh kerja gitu misalnya ya. Enggak, kenapa aku nggak boleh kerja? Nah kayak gitu. Enggak, aku mau tetap kerja. Kayak gitu. Jadi dia tuh nggak mau tunduk sama Sagittarius di sini. Nah kayak gitu ya. Dia nggak mau tunduk. Atau kayak gini juga. Aku mau dengan kamu Sagittarius, tapi kamu harus buktikan dulu dirimu. Gitu. Kamu harus mengejar aku. Kamu harus memenuhi aku. Nah kayak gitu ya. Aku nggak gampang-gampang. Nah di sana. Kebutuhanku adalah ini, itu, cukupi dong. Nah di sana. Gitu ya. Kalau misalnya Sagittarius, aku pengen kalau kamu tuh jadi istri sirihku, misalnya kayak gitu. Boleh, aku mau jadi istri sirih kamu. Tapi, gitu ya, aku nggak mau cepet-cepet. Gitu loh. Aku masih mau nikmati dulu. Nah Sagittarius sudah keburu takut si pasangan selingkuhan ini kabur pergi gitu loh, berubah pikiran meninggalkan dia gitu. Karena ya tadi bahwa ternyata selama hubungan dia dengan selingkuhan ini bisa bukan sebuah hubungan yang memuaskan dirinya, masih kayak ngerasa kurang gitu loh. Nah di sana kayak ngerasa kurang dia di sini. Apalagi kalau misalnya pasangan selingkuhannya ini tuh orangnya mandiri, gitu ya. Orangnya ini kayak yang punya tahu ada fokusnya. Misalnya kalau orang ini kerja, gitu ya. Tiba-tiba Sagittarius ngechatting dia. Dia mau menolak, enggak lah, aku kerja gitu. Nggak usah dijawab Sagittariusnya, ntar aja dijawab kalau aku udah selesai kerja. Misalnya Sagittarius, ayo jalan ke sini ya, oh nggak bisa. Aku mau nemenin anakku di rumah, misalnya kayak gitu. Jadi dia nggak yang yes boss aja. Ini ya, si selingkuhan ini nggak mau yang yes boss aja. Nggak mau yang kayak ya udah aku terima kamu lah padanya pokoknya. Jadi di sini dia tidak mengemis cinta di sini nih, si pasangan selingkuhan ini. Nah kayak gitu. Karena dia pakai nalar juga. Misalnya gini ya, ayo kita menikah. Ya udah ceraikan dulu suamimu atau ceraikan istrimu kayak gitu. Nah di sana. Kamu harus jadi manut sama aku. Oke, aku mau manut sama kamu, tapi apa yang kamu berikan ke aku? Di sana. Ada transaksi ya dari pasangan selingkuhan Sagittarius ini. Ada transaksi di situ. Sebelum aku memuaskan kamu, kamu harus ngikutin mainnya aku. Nah itu ya, itu energi dari selingkuhannya Sagittarius ini gitu. Jadi kayak pengen main-main. Untuk beberapa ini bisa aja ya, Sagittarius sedang berhubungan dengan orang yang juga punya pasangan gitu. Nah di sana, jadi ini Sagittarius bisa cemburuan ini sama selingkuhannya ini gitu. Jadi dia nggak tenang karena jiwa dia nggak tenang, pikiran dia nggak tenang, ego dia terkena bolak-balik ini ya. Dia ngerasa ego dia bolak-balik tersakiti oleh si pasangan selingkuhan. Nah kayak gitu, ya. Bisa jadi kalau nggak dia mengemis cinta dengan model menunduk ke hadapan pasangan selingkuhannya, bisa dia garang di sini. Bisa dia ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu ya, nuduh-nuduh gitu. Kayak gimana orang resah gitu ya. Gak jelas banget, nangis-nangis, histeris gitu loh, dramatis. Nah di sana ya. Ternyata dia nggak sanggup juga gitu main-main dengan pasangan selingkuhannya saat ini gitu. Nggak bisa main-main. Nah di sana
nggak yang segampang yang dia sangkakan, nggak segampang yang dia pikirkan gitu. Dan mungkin bahkan pasangan selingkuhannya ini sering ngegantung dia gitu ya. Mungkin juga ini orang mainnya tuh main-main on off, sebentar hadir sebentar enggak, sebentar membuka diri sebentar udah menutup diri. Nah gitu. Kalau orang ini tuh bisa kayak enjoy aja gitu ya, dia tata hidupnya dia fokus kepada hidupnya. Sagittarius bisa apa-apa tuh mikirin si selingkuhan ini. Kerja nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak enak, kesini aja pikirannya dia, was-was aja dia, ada aja negatif thinkingnya ke si selingkuhannya ini. Nah seperti itu. Jadi nanti Sagittarius bisa manipulatif di sini gitu ya dengan pasangan selingkuhannya. Manipulatif sekali. Nah kayak kita. Jadi ini kayaknya Sagittarius itu sedang ndak karu-karuan gitu ya, ngadepin relationship dengan si selingkuhan. Nah gitu, nggak enjoy dia di sini, nggak enjoy, stres ini, tertekan ini dengan si selingkuhan ini. Nah kayak gitu ya. Ini dia bisa kayak melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan, padahal itu di luar kemampuannya dia, tapi untuk membahagiakan atau untuk bisa memiliki si ini bukan membahagiakan namanya ya, tapi ini kayak memiliki. Untuk bisa memiliki pasangan selingkuhan ini, dia mau melakukan hal-hal yang konyol gitu, berlebih-lebihan gitu ya. Beberapa mau ini minjem duit temen demi nunjukin kegagahan ke si selingkuhan. Nah kayak gitu ya. Di sana bisa nyuri uang istri, bisa nyuri uang suami, terus dikasih biar kelihatan wow di mata si selingkuhan. Bisa kayak kita dia. Nah di sana bisa juga yang kayak harusnya itu bayar uang sekolah anak, tapi dikasih sama si selingkuhan. Nah kita, tapi tetap nggak bahagia karena minta pengakuan dari si selingkuhan. Kalau si selingkuhan ini dia slow-slow aja, dia di sini santai-santai aja, dia di sini asik-asik aja nih, gitu. Walaupun di awal-awal dia mungkin resah, gitu ya. Awal-awal dia resah, awal-awal dia yang kayak terusik juga gitu ya, membuka diri enggak ya, gitu. Tapi makin kesini dia bisa menikmati kok apa adanya relationship mereka ini. Tapi tentu saja tanpa dia mau tunduk, bener-bener tunduk ya ke Sagittarius. Nah gitu, dia nunjukin nilai-nilainya dia ke Sagittarius ini. Dia make nalar di sini, dia make logika di sini. Alah lagi pacaran sama laki orang, udahlah mintain aja duitnya. Nah dia bisa kayak gitu. Alah lagi pacaran sama, lagi jalan sama bininya orang, udahlah dislow-slowin aja lah dia. Nah kayak gitu ya, dibawa anteng-anteng aja lah dengan dia, nggak usah yang fokus-fokus gimana gitu ya. Nah di sana, nah seperti itu. Tapi memang kalau melihat pasangan selingkuhan ini tuh sebenarnya sih mungkin kayaknya orang baik-baik ini sesungguhnya ya. Bukan yang tipe biasa main-main api gitu loh. Bukan perempuan murahan atau bukan cowok rendahan kayak gitu ya. Enggak ini. Kalau dia mau ninggalin Sagittarius, dia lempeng aja nih bisa ninggalin Sagittarius. Nah kayak gitu. Ya. Dan lagi-lagi, kalau misalnya ada yang menyembah-nyembah di sini, biar hubungan ini tetap ada, yang uring-uringan biar hubungan ini tetap ada, itu pasti Sagittarius, bukan dia. Gitu. Kalau dia anteng aja itu, dia nalar di sini soalnya. Dia nggak mau yang kayak terlibat terus di urusan emosional. Jadi jarang ini ngelihat dia nangis gara-gara Sagittarius, dan jangan-jangan nggak pernah dia nangis gara-gara Sagittarius. Gitu ya. Awal-awal mungkin ya mau resah, apakah hubungan ini nyata ataukah hubungan ini hanya kepalsuan. Tapi lama-lama oh ya udah aku ngerti tentang kamu Sagittarius. Jadi dia bisa kayak yang orang membaca pola gitu ya. Dia bisa membaca peta jiwa dari Sagittarius dan dia bisa menyikapi Sagittarius dengan cukup baik gitu loh. Tetap terhubung dengan Sagittarius tapi tidak akan menjadikan Sagittarius ini menjadi alasan dia bersusah hati, mumet pikiran, nggak mau dia itu. Nah di sana ya. Oke baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Cancer di situ. Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius hadir di sana, Aries hadir, Gemini hadir. Kemudian hadir energi dari Leo,
kemudian ada energi dari Aquarius di sana, ada energi dari Capricorn, ada energi dari Taurus. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.